Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dengan acara Sekolah Minggu Online. Walaupun kita online, tapi kita tetap sapa menyapa dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Sukacita ya, ada sukacita saat ini? Pasti. Pasti ada, Mbak Ima. Kita akan menyapa teman kita akan pujikan halo, halo, hello, hello. Ini sepertinya lagu baru, tapi kita mau terus tetap semangat belajar lagu ini ya. Monggo Mas Himawan. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita pujikan lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita ulang lagi ya. Halo, halo, halo. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya, Iya, betul sekali ya, lagu ini kita harus terus bersuka cita. Bersukacita. Apalagi kemarin itu kita sudah merayakan Paskah. oh iya, kita dapat bingkisan ya. Iya. Hari kebangkitannya Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan iblis. Kita bisa ditebus dari Tuhan, Nah, oleh kita Tuhan menang ya. Kita bersama menang dengan Tuhan. Ya, makanya Ya. kita harus terus bersuka cita. Kita mau angkat Amin. satu pujian lagi. Oh, sukacitaku. Semua pakai gerakan ya, Kak ya. Ditirukan ya gerakannya. Sambil tersenyum. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam,
ini. Iya, Ya. pastinya. Ya, kita harus tetap bersuka-cita karena Tuhan sudah beserta dengan kita dan Dia mati bagi kita. Amin. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya. Sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, Oh, tunduk lipat tangan. Terus kepala, tutup tunduk mata. kepala. Ya, Iya, harus karena sungguh-sungguh kalau kita bicara sama Tuhan, betul ya. sekali. Yuk kita mau berdoa dulu. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan dan karena berkat dari Tuhan, kami semua boleh ada dalam keadaan sehat, kami boleh bersukacita, dan kami semua boleh bertemu walaupun lewat online. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, dan firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, sebentar kami juga akan melanjutkan acara sekolah kami, sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, banyak sekali dosa kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Bu Ririn punya tokoh idola tidak? Siapa ya? Yang di film-film itu loh. Oh, kalau anak-anak sekarang itu sukanya yang Korea-Korea itu Oh, loh. ada banyak tokoh idolanya. tokoh idolanya. Kalau tokoh kartun yang jagoan-jagoan itu sukanya yang mana? Kartun apa ya? Doraemon suka? Doraemon. Sakti loh dia itu, Oh, punya iya. pintu ajaib, mau kemana-mana bisa. Bisa, oke. Seneng ya kalau punya seperti itu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan juga punya jagoan. Siapa jagoan siapa kita? jagoannya? Tentunya Tuhan Yesus ya. Yesus. Kita semua Ya. punya jagoan yang luar biasa ya. Apapun sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Amin. Mati di kayu salib, menyembuhkan orang yang sakit. Kita mau sama-sama pujikan Yesus jagoanku. Hompilah hompi umpang. Hompilah hompi umpang, Yesus jagoanku. Hompilah hompi umpang,
biasa. Luar biasa. Sekarang Tuhan saatnya jago. kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Silahkan mengikuti mendengarkan firman Tuhan dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita bisa bersama-sama kembali sekolah minggu ya. Semuanya sehat? Puji nama Tuhan ya, selama seminggu kita sudah dipelihara Tuhan dengan ajaib loh. Dan hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini tuh temanya apa adik-adik semuanya? Temanya adalah yuk kita cerita kabar sukacita. Sekali lagi temanya adalah ayo kita cerita kabar sukacita. Kabar sukacitanya itu apa Bu Evi? Nah anak-anak, kabar sukacitanya adalah bahwa Yesus telah bangkit. Dia sudah menang atas maut. Dia memberikan kepada kita semua kepastian pengampunan dosa dan kepastian hidup di dalam kerajaan surga. Itu kabar sukacitanya. Nah kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau dengarkan kisah di Alkitab tentang menceritakan kabar sukacita. Kisahnya itu tertulis di dalam Injil Lukas ayat yang ke-24. Mulai dari ayat yang ke-13. Nah Bu Evi mau cerita buat adik-adik semuanya. Waktu itu adik-adik diceritakan ada 2 orang murid Yesus. 2 orang murid Yesus ini mereka mau pergi ke suatu desa, ke suatu kampung namanya Kampung Emmaus. 2 murid Yesus ini berjalan dari Yerusalem menuju Kampung Emmaus. Kira-kira ada yang tahu enggak? Jarak dari Yerusalem menuju Kampung Emmaus ini kira-kira berapa kilometer adik-adik semuanya? Ya betul, jarak dari Yerusalem menuju Emmaus itu sekitar 11 kilometer. Ya cukup jauh ya kalau jalan kaki ya. 2 orang murid Yesus itu waktu itu mereka berangkat menuju Emmaus. Mereka enggak naik motor loh ya. Mereka enggak naik mobil. Mereka jalan kaki. Nah sepanjang perjalanan itu mereka bercakap-cakap. Mereka bercerita. Tapi ceritanya itu bukan cerita sukacita. Ceritanya itu cerita yang sedih. Kenapa mereka bercerita yang sedih? Karena mereka melihat Yesus yang sudah mati itu benar-benar menyedihkan hati mereka. Makanya mereka itu kemudian berangkat pergi ke Emmaus. Di tengah jalan mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang waktu itu sedang terjadi. Nah anak-anak, waktu mereka sedang bercakap-cakap menuju ke Emmaus, tiba-tiba datanglah satu pribadi ikut jalan bareng loh sama mereka. Siapa ya? Apakah mereka tahu siapa yang mengikuti perjalanan mereka? Ternyata mereka tidak mengenali siapa yang ikut berjalan bersama dengan mereka karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Padahal yang ikut perjalanan bersama dengan mereka itu Tuhan Yesus. Tapi 2 orang murid ini tidak kenal siapa Yesus. Nah Yesus kemudian ikut jalan bareng sama mereka, ikut OTW bersama dengan mereka, on the way bersama dengan mereka menuju ke Emmaus. Nah waktu itu Yesus ikut jalan bareng kan, akhirnya mereka bertiga nih jalan bareng-bareng menuju Emmaus. Terus Yesus bertanya kepada mereka, boleh tanya gak sih, kalian itu baru ngomongin apa sih? Kalian itu baru cerita apa gitu ya? Terus kemudian mereka berhenti dengan muka yang muram. Sedih sekali muka mereka waktu itu. 2 orang ini dengan wajah yang muram, kemudian salah satu namanya itu Kleopas. Terus cerita, bilang sama Tuhan Yesus, apa engkau ini orang asing ya di Yerusalem ini ya? Masa kamu gak denger sih berita viral loh yang saat ini sedang terjadi? Waktu itu Yesus cuma diem aja ya. Kemudian Kleopas bilang begini sama Tuhan Yesus, saya itu kenal siapa Yesus. Dia itu nabi yang kami harapkan. Dia itu pribadi yang luar biasa hebat, penuh kuasa. Tapi ternyata 3 hari yang lalu dia mati disalib. Kami sedih sekali. Sudah gak ada orang yang kami harapkan. Anak-anak pernah sedih enggak? Ada yang pernah sedih ya?
Sedih karena mungkin ditinggal oleh orang tuanya, sedih mungkin karena apa yang diinginkannya itu tidak dikasih sama papa mamahnya, sedih mungkin karena tidak bisa piknik kemana-mana ya, karena kan kita ini masih dalam virus corona ya, masih dalam masa pandemi. Sedih karena kita belum bisa ketemu dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, dua orang ini juga lagi sedih, lagi muram hatinya. Dan waktu Tuhan berkata, kamu itu lagi cerita apa-apa? Nah, ternyata Kleopas bilang, ini lagi ada berita viral loh. Yesus yang kami andalkan, Yesus yang kami harapkan, Yesus yang adalah seorang nabi yang hebat, yang penuh kuasa, ternyata mati disalib. Hilang sudah harapan kami sedih sekali. Anak-anak semuanya, ketika mereka menceritakan bahwa Yesus yang mereka harapkan itu sudah mati disalib, terus mereka melanjutkan ceritanya. Tapi kami dengar berita, ada orang-orang yang menyaksikan dia itu bangkit, dia itu hidup. Bahkan perempuan-perempuan itu mengejutkan kami pagi-pagi sekali. Waktu perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus dan dia tidak menemukan mayatnya, terus kemudian mereka dengan penuh semangat cerita kepada kami, Yesus tidak kami lihat, mayatnya dicuri orang. Nah, anak-anak, waktu mereka dengan penuh semangat cerita begitu kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus kemudian menegur dua orang murid ini. Tegurannya gimana anak-anak? Tuhan Yesus mengatakan, hei kamu orang bodoh. Waduh, ternyata dua orang murid ini ditegur sama Yesus, disebut sebagai orang yang bodoh. Dikatakan kamu ini orang bodoh, hatimu itu lamban, kamu tuh gak percaya dengan segala sesuatu yang telah dikatakan. Yesus mulai menjelaskan kepada para murid, bukankah kamu tahu Yesus itu pribadi yang maha kuasa? Dia sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa dia akan menderita mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Hari yang ketiga dia hidup, dia menang atas maut. Kuburnya kosong dan dia sudah bangkit dan hidup menjadi jaminan kemenangan atas setiap orang yang percaya. Anak-anak, waktu itu hari sudah mulai malam. Saat hendak mau meneruskan perjalanannya, tiba-tiba para murid mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus mau loh diajak untuk tinggal bersama dengan dua orang murid Yesus itu. Kemudian Yesus bersama-sama dengan murid itu duduk makan bareng. Nah, waktu Yesus duduk makan, Yesus kemudian mengambil roti. Kemudian roti itu dipecah-pecahkannya. Kemudian Yesus mengucapkan berkat kepada dua orang murid itu. Dan akhirnya waktu itu para murid baru ngerti, wah, ini Yesus ini Yesus yang bangkit dan hidup. Dari mereka muram menjadi sukacita. Kenapa anak-anak mereka bersukacita? Kenapa para murid bersukacita? Karena mereka menyaksikan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Awalnya mereka muram hatinya karena mereka berpikir Yesus sudah mati. Tetapi ketika mereka tahu Yesus bangkit dan hidup, mereka kemudian bersukacita dan hati mereka berkobar-kobar. Kemudian mereka nggak jadi ke Emmaus, adik-adik semuanya. Awalnya kan mereka mau ke Emmaus, tapi ketika mereka sudah menyaksikan Yesus yang bangkit, sudah melihat Yesus yang bangkit, mereka balik perjalanannya. Nggak jadi ke Emmaus, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka ngapain adik-adik semuanya? Dua orang murid Yesus ini mereka menceritakan kabar sukacita. Mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain, kepada ke-11 murid yang lain. Mereka cerita bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka cerita bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi bangkit dan hidup. Anak-anak, dua orang murid Yesus yang awalnya sedih hatinya, yang awalnya mereka cerita tetapi cerita yang menyedihkan, tapi mereka berjumpa dengan Yesus dan kemudian mereka melihat Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang atas maut, dan mereka kemudian berubah menjadi sukacita. Hati mereka berkobar-kobar, mereka senang banget. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Yesus yang bangkit. Tapi ingat anak-anak semuanya, berita sukacita ternyata tidak disimpannya sendiri. Dua orang Yesus itu kemudian berkata kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus bangkit dan hidup. Nah, anak-anak semuanya,
Anak-anak mau enggak sih menceritakan kabar sukacita? Anak-anak mau enggak sih ketemu teman-temannya, ketemu orang tuanya, papa mamahnya, ketemu adiknya, ketemu kakaknya? Anak-anak mau enggak cerita kabar sukacita? Ayo, siapa yang enggak mau menceritakan kabar sukacita? Semua anak-anak sekolah minggu GKJ Immanuel senang untuk menceritakan kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Kabar sukacitanya adalah kabar Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang sudah menang atas maut. Ayo kita belajar untuk menceritakan kebangkitan Yesus, kasih Yesus, pertolongan Yesus, kehebatan Yesus kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Nah, mari kita belajar dari 2 orang murid yang sudah berjumpa dengan Yesus dan mereka kemudian menceritakan tentang Yesus. Anak-anak, kalau hari ini sekolah minggu kita temanya adalah yuk kita cerita kabar sukacita, maka kita mau menceritakan kabar sukacita itu kepada teman-teman kita yang lain. Jadi kalau ketemu teman-teman yang lain, jangan hanya diam-diam, ceritakan Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, Yesus itu menang atas maut. Karena itu sukacita. Nah, seperti firman Tuhan yang tertulis di ayat yang ke-47, di situ firman Tuhan mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, inilah perintah Tuhan buat kita. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang kasih Yesus itu diceritakan kepada teman-teman yang lain. Nah, anak-anak pasti punya banyak pengalaman ya bersama dengan Tuhan Yesus. Ceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ceritakan. Yang nggak punya uang saku dikasih uang saku, ceritakan Tuhan Yesus baik. Yang nggak bisa ngerjain soal-soal ulangan tapi diberi kepintaran oleh Tuhan, bisa ngerjain soal-soal ulangan karena pertolongan Tuhan, ceritakan kepada banyak orang supaya mereka juga mengenal kuasa Tuhan Yesus, mengenal kasih Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, ayo cerita kabar sukacita, kabar tentang kasih Yesus, kabar tentang kuasa Yesus, kabar tentang Paskah, berita sukacita Yesus sudah bangkit. Mari kita mengucap syukur buat sekolah minggu kita hari ini dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari firman-Mu, kami diingatkan untuk kami bercerita tentang kabar sukacita, kabar tentang kasih Yesus, kabar tentang sukacita kebangkitan Kristus, kabar tentang kuasa Yesus, berita tentang pertolongan Tuhan Yesus. Biarlah kami menceritakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Immanuel. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu dengan keberanian, dengan kasih, dengan kuasa untuk bersaksi. Berkati juga anak-anak-Mu dalam sekolah, berkati juga anak-anak-Mu dalam kesehatan, berkati juga anak-anak-Mu dalam ketekunan dan kesetiaan mengikuti sekolah minggu online, berkati juga guru-guru sekolah minggu online, berkati juga untuk semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu ini. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami mau pergi untuk bercerita kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar ya. Dan itu terus mendorong kita, motivasi kita untuk kita suka bercerita tentang kabar sukacita. Yesus sudah bangkit dan hidup. Amin. Iya, firman Tuhan hari ini luar biasa. Bu Ririn diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Iya. Sungguh diberkati dengan Kita firman tadi Tuhan. disuruh apa tuh firman Tuhan tadi, Bu Ririn? Iya, Mbak ya. Harus mau diam saja dengan Oh. Tuhan Yesus atau menceritakan Tuhan Kita Yesus ya? harus sebagai anak-anak Tuhan itu menceritakan kebaikan, kebenaran Tuhan Bagi dalam hidup orang-orang. kita, dan orang lain nanti bisa melihat, bisa tahu Jadi bagaimana kita- Tuhan itu sebenarnya. Oh, kita diminta bersaksi gitu ya, Iya, Bu Ririn. Oh. betul. Kalau bersaksi itu bisa lewat apa saja, toh? Bersaksi itu dalam kehidupan kita sehari-hari bisa. Oh, perbuatan kita. Ya, betul. Main dengan Oh. teman-temannya,
itu juga bisa kita bersaksi. Terus? Kita tidak boleh nakal dengan teman kita. Oh iya. Ya Kalau toh? kalau kita Berbagi. nakal orang-orang taunya oh anak Kristen itu sukanya Ini nakal gitu. ya, betul. Oh iya, jangan sampai lah Boleh ya. gitu ya. Kalau menyanyi memuji Tuhan bisa enggak kita itu jadi bisa. berkat? Wah, anak Tuhan pinter nyanyi, suaranya bagus. Oh Wah, iya seneng iya. ya. Apalagi yang dinyanyikan itu lagu-lagu yang menjadi berkat. Ya, lagu rohani ya. Oh iya, tentunya iya, ya. iya. Nah, hari ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan Ku Suka Menuturkan. Kita nyanyikan 2 kali ya, Mbak. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Hari ini ada tugas untuk adik-adik kita semua. Apa ya tugasnya? Nah, adik-adik memuji Tuhan satu lagu. Boleh pakai lagu yang hari ini kita nyanyikan bersama-sama tadi atau lagu Boleh yang lain. yang Iya. mungkin sudah hafal dan Iya. lagu itu menjadi lagu favorit bagi Ya, adik-adik. lagu rohani tapi ya, Iya, benar. bukan lagu yang lain-lain. Bukan lagu Korea ya. Ya. Kita kalian boleh rekam ketika kalian menyanyi, boleh diiringi musik, boleh tanpa musik, bebas. Video ya, Mbak ya. Video. Video. Dikirim ke Grup wilayah sekolah masing-masing. minggu masing-masing. Ya. Dan alangkah lebih baiknya kalau mama atau papanya boleh pasang itu di statusnya atau di Oh medsos iya, yang lain, biar- boleh bersaksi. Ya, betul Iya. sekali, biar pada tahu bahwa wah ini anak Tuhan benar-benar Iya. hebat dan Iya. luar biasa. Ya, kita akan tutup sekolah minggu kita hari Kita ini. akan pujikan sekali lagi. Sekali lagi lagu pujian ini. Ku suka menuturkan.